Assalamualaikum. Salam sehat selalu dan selamat menonton. Ada sebuah legenda yang beredar di seluruh daratan Kekaisaran Wu mengenai 9 rahasia kaisar kuno yang mengabdikan dirinya dalam mempelajari sihir dan seni bela diri. Kaisar kuno adalah orang yang terkuat di benua ini. Semua pengetahuannya diturunkan pada sebuah buku yang terpecah di seluruh dunia. Buku 9 Rahasia. Dengan mempraktekkan buku ini, kamu dapat mencapai dunia surga dan bumi. Sekarang buku ini berada di tangan seorang kaisar sihir. Terlihat seseorang yang sedang duduk di sebuah kursi singgasana sambil membaca catatan. Dan dia adalah kaisar sihir yang bernama Zhao Yipan. Dia tidak pernah berpikir bahwa berita mengenai dia memiliki buku tiada tara telah tersebar ke seluruh penjuru negeri, bahkan ia kini telah menjadi target sasaran seluruh ahli seni bela diri yang menginginkan buku 9 rahasia-nya. Terlihat di luar pulau terapung tempat kediaman kaisar sihir, kilat petir menyambar dan banyak sekali kumpulan orang-orang yang datang dan bersiap untuk menyerang kediaman kaisar sihir Zhao Yipan. Terlihat seseorang yang berlari menuju ke tempat kaisar sihir. "Tuan-tuan," ucap seseorang tersebut yang ingin melaporkan situasi yang sedang terjadi di luar. "Ini tidak bagus, pasukan gunung kini telah ditembus dan mereka semua telah terbunuh." Ternyata yang pria yang sedang melaporkan situasi yang sedang terjadi di luar, ia adalah Zhao Cheng, murid dari kaisar sihir Zhao Yipan itu sendiri. Zhao Cheng pun berkata, "Saya khawatir tidak akan lama lagi 7 kaisar yang lainnya akan datang dan menyerang kita, Tuan." "Tidak perlu panik," ucap Zhao Yipan. Dan ia pun berdiri dan berjalan keluar ruangan sembari berkata, "Bahkan 7 kaisar bukanlah tandingan kekuatanku. Aku tidak mengharapkan mereka akan menghancurkan semua pasukanku dan akan langsung berhadapan langsung denganku sekarang." Terlihat di luar begitu banyak orang yang telah menunggu dan bersiap untuk menyerang kaisar Zhao Yipan. Dan mereka pun berkata, "Kaisar iblis, serahkan buku itu pada kami." "Cih, sekelompok prajurit semut, berani melawanku," ucap kaisar Zhao Yipan yang kini telah berada di luar. Dan langsung melesat maju menyerang mereka. "Awas, hati-hati, dia datang," ucap seseorang prajurit yang melihat Zhao Yipan melesat maju menyerang. Sing, sing, sing. Terlihat mereka yang menghadang jalan kaisar Zhao Yipan terkena serangan yang sangat cepat. Dan terlihat kaisar Zhao Yipan yang sedang terbang bersama muridnya Zhao Cheng. Terdengar suara dari seseorang yang berkata, "Kaisar sihir Zhao Yipan, kami tidak akan membiarkanmu." Dan kaisar sihir Zhao Yipan dengan tersenyum sembari terus terbang berkata, "Hahaha, akhirnya kalian di sini juga." Dan tepat di depan kaisar Zhao Yipan kini berdiri tegak 7 kaisar yang lainnya. Salah satu dari 7 kaisar tersebut pun berkata, "Cepat serahkan buku 9 rahasia itu dan nyawamu akan kami ampuni." Kaisar Pedang, kaisar pertama yang diakui oleh tempat suci. "Bahkan jika kalian bersama, kalian tidak akan bisa mengalahkanku," ucap kaisar sihir Zhao Yipan menyambut perkataan dari salah satu 7 kaisar suci tersebut. "Apa kau tahu situasi? Sekarang kau adalah musuh dari seluruh tempat kudus. Apa kau pikir tidak ada orang lain yang lebih kuat darimu di tempat kudus?" ucap seorang kakek-kakek berjanggut panjang. "Zhao Yipan," ucap seseorang lagi dari 7 kaisar, dan berkata, "Buku itu adalah peninggalan dari kaisar kuno atas nama Tanah Suci." "Tuan, ini tidak bagus. Itu adalah kaisar terkuat di tempat kudus," ucap Zhao Cheng yang panik kepada Zhao Yipan. "Musuh seluruh tempat kudus," ucap Zhao Yipan yang tersenyum, tertawa dan berkata dengan keras dan suara yang lantang di hadapan 7 kaisar suci, "Hahaha. Bahkan menjadi penjahat pun, aku akan menghancurkan kalian semua." Tiba-tiba kaisar Zhao Yipan terkejut, cerat, bila pedang menembus dada Zhao Yipan.
Dan terdengar suara yang berkata, "Tuan, menyerahlah, sekarang waktunya Anda untuk mati." Terlihat para 7 kaisar yang lainnya pun tersenyum puas melihat Kaisar Zhao Yifan. Ketika Kaisar Zhao Yifan melihat ke belakang, ternyata Zhao Cheng muridnya sendiri yang telah menusukkan pedang kepadanya. Zhao Yifan pun berkata dengan seakan tak percaya orang yang paling ia percayai mengkhianati dirinya, "Zhao Cheng. Jadi itu kau, pengkhianat, kau yang membocorkan semua informasi buku 9 rahasia dan pasukan gunung. Aku sudah membesarkanmu dan mengajarimu sejak kecil, kenapa kau mengkhianatiku? Tuan, meskipun Anda guru saya, Anda tidak seharusnya menggunakan buku 9 rahasia untuk diri Anda sendiri dan mencegah saya menjadi penjuri. Anda bahkan tidak menunjukkannya kepada saya," ucap Zhao Cheng. "Kau mengkhianatiku karena alasan seperti itu," ucap Kaisar Zhao Yifan. "Terserah Anda mau berpikir apa terhadap saya. Tapi sekarang apa Tuan tahu Anda tidak bisa lolos sekarang? Bukankah Tuan sudah mengajariku?" ucap Zhao Cheng sembari menarik pedangnya. Terlihat Zhao Yifan, yang akan jatuh, dalam hatinya berkata dan tertawa marah, "Hahaha, Zhao Cheng, aku bahkan telah mengajarimu sejak kecil tetapi kau begitu cemas dan berpikiran sempit sehingga tidak ada seorang pun di dunia ini yang kau percayai. Hahaha, hahaha, hahaha." Bagus, Kaisar Zhao Yifan tertawa dengan sangat keras. Terlihat mata dari Kaisar Zhao Yifan bersinar merah terang dan diikuti dengan tubuhnya juga yang bersinar terang. "Tidak, ini buruk. Dia akan meledakkan dirinya sendiri," teriak Zhao Cheng yang panik melihat Zhao Yifan akan meledakkan dirinya sendiri sebagai serangan terakhirnya. Dan benar saja tak lama kemudian, boom, ledakan yang dahsyat pun terjadi. Scene berpindah di hutan. Terdapat beberapa orang yang tergeletak di tanah, dan salah satu dari mereka mengangkat tangannya. Seorang pemuda yang membuka matanya dan langsung duduk seakan tak percaya sekaligus melihat dan mengangkat kedua tangannya sembari berkata, "Ini sekarang adalah aku. Aku tidak bisa menduga bahwa aku akan dihidupkan kembali dalam tubuh bocah ini." Ternyata Kaisar Zhao Yifan hidup kembali dengan tubuh dan dunia yang berbeda. Terdengar suara sesuatu dari arah belakang. Zhao Yifan pun langsung memasang sikap waspada dan melirik ke arah belakang, yang ternyata ada sekelompok serigala yang telah mengintainya. Dan benar saja tak lama kemudian gerombolan serigala itu pun maju melesat menyerang Zhao Yifan. Dengan tatapan yang sangat tajam Zhao Yifan berteriak, "Berisik, diam kalian." Tiba-tiba segerombolan serigala yang maju itu pun mendadak berhenti dan bergidik ngeri, seakan-akan ia merasakan bahaya yang sangat besar dari Zhao Yifan. Dan benar saja tak lama kemudian gerombolan serigala dan hewan lainnya yang berada di sekitar sana kocar-kacir berhamburan meninggalkan tempat itu. Kemudian Zhao Yifan pun berjalan dan melihat ada seseorang yang berkata, "Zhao Fan, tolong selamatkan aku." Dia seharusnya orang yang dikenal oleh bocah ini. Bagus, kekuatannya ada di lapisan kedua ini dapat digunakan. Akan kuserap kekuatannya. Zhao Yifan berjalan mendekati bocah tersebut dan meletakkan tangannya di wajah bocah itu bersiap untuk menyerap kekuatannya. Bocah itu pun berteriak, Hei, apa yang kau lakukan? Kau bukan Zhao Fan." "Siapa kau?" tanya bocah tersebut. "Kau benar, aku bukanlah dia. Aku adalah Kaisar Sihir Zhao Yifan," jawab Zhao Yifan. Sampai di sini kemungkinan nama MC kita dari Kaisar Zhao Yifan akan kita ganti Zhao Fan, karena di dunia tempat sekarang dia tinggal nama pemilik tubuh adalah Zhao Fan. Baik, mari kita lanjutkan. Teknik 9 rahasia, Drying Touch. Ucap Zhao Fan dan diikuti dengan keluarnya energi hitam dari bocah tersebut dan masuk ke dalam tubuh Zhao Fan. Selang beberapa saat kemudian terlihat Zhao Fan,
yang sedang duduk dan terlihat bocah yang sebelumnya hanya tertinggal tengkorak saja. Dalam catatan buku, 9 rahasia. Teknik Drawing Touch, teknik tertinggi iblis yang mengambil jiwa dan kekuatan orang lain untuk bertambah kuat, tapi kamu harus bekerja keras untuk mengelolanya agar tidak ada penolakan dari jiwa itu, maka dari itu kamu harus terlebih dahulu menyihir kekuatannya sebelum dapat sepenuhnya diserap, gumam Zaofan dalam hati. Kemudian Zaofan pun berdiri dan mengambil jubah dari tengkorak bocah yang sebelumnya dan berkata, "Sudah pagi. Aku tidak berpikir bahwa menyerap kekuatan ini akan memakan waktu 1 malam," ucap Zaofan sambil mengeluarkan kilat energi petir di tangannya, dan energi itu pun dilemparkan Zaofan. Dan, boom, energi yang dilemparkan Zaofan pun tepat mendarat di bongkahan batu besar. Duar, bongkahan batu itu pun seketika saja hancur berkeping-keping. Kaisar Pedang Zhao Cheng, tunggu saja kalian, aku akan datang. Ketika aku kembali ke tempat kudus, itu akan menjadi akhir bagi kalian, gumam Zaofan dengan mata yang bersinar dan percaya diri akan bisa membalaskan semua yang telah dilakukan 7 kaisar suci dan Zhao Cheng pengkhianat sekaligus muridnya sendiri. Setelahnya Zaofan pun pergi sembari bergumam, "Badan ini sudah kuperbaiki dari 0 hingga mencapai lapisan ke-5, tampaknya butuh waktu yang lama bagiku untuk kembali ke tempat kudus." Zaofan pun berhenti, dan melihat dari atas pohon ada sekelompok orang yang sedang bertarung. "Keluarga San, dasar pengkhianat! Kalian sudah menipu kami," ujar kepala penjaga keluarga Luo, Pang Tongling. "Pang Tongling, aku telah menyarankan kamu untuk tidak mengetahui urusan saat ini ketika telah bekerja sama selama bertahun-tahun," ucap San Guanjia, selaku pelayan keluarga Luo. "Kami tidak akan pernah memberikannya kepadamu, bahkan jika kami mati," ucap seorang wanita. "Kakak, jangan menghentikanku. Aku ingin membunuh para pengkhianat ini," ucap seorang anak kecil dengan percaya dirinya. Terlihat Zaofan masih mengawasi mereka dari atas pohon pun bergumam, "Oh, tidak heran keluarga Luo ini dalam masalah, ternyata mereka berurusan dengan bandit. Bandit? Keluarga Luo? Perasaan ini, hei, apa hubungan dengan keluarga ini denganku? Lebih baik aku pergi dari sini." Ketika Zaofan melompat untuk meninggalkan tempat itu pun, tiba-tiba saja dadanya terasa sakit dan sesak. "Ada apa ini? Apa yang terjadi?" Bersambung. Kita lanjutkan lagi besok ya. Sahabat komik, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa kembali besok.